Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Bimo Jatikusumo dengan NIM 67040040463 dari kelas MP 4405. Di sini saya ingin memberikan analisis kasus MSDM pada PT Freeport. Dimulai dari yang latar belakang. Jadi dari liputan6.com, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI PT Freeport Indonesia menggelar unjuk rasa. Dalam unjuk rasa tersebut, SPSI Freeport meminta adanya keadilan pembagian bonus bagi kurang lebih 800 karyawan yang bekerja di tambang terbuka. Sekretaris Hubungan Industrial Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Freeport Tripuspitalo menyebutkan, klimaks permasalahan pada pertemuan 19 Desember tahun 2016 terjadi ketimpangan pemberian bonus karyawan. Bagi pekerja tambang terbuka hanya 17%, sementara bagi para pekerja geotek mendapatkan bonus lebih besar, yaitu 45% dari total gaji karyawan. Para pekerja kecewa mendapatkan bonus kecil, apalagi selama ini karyawan telah membantu perusahaan dalam operasional. Dengan adanya ketimpangan ini, maka sejak 28 September, karyawan memutuskan untuk mogok kerja. Hingga adanya kesepakatan antara perusahaan dan karyawan, jelas Tri Puspital saat dihubungi di liputan6.com. Setiap harinya, taman terbuka itu menghasilkan sekitar 200.000 ton ore atau biji mineral. Sementara para pekerja tambang terbuka itu membawa alatnya masing-masing berkisar 6 sampai 7 jam per hari. Sementara ini, yang dituntut oleh teman-teman karyawan adalah meminta transparansi dari perusahaan tentang pemberian bonus. Semisal bagaimana formula pemberian bonus, bagaimana caranya, dan baru dibandingkan dengan aktual pencapaian dengan kondisi real di lapangan, urai dia. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Risa Pratama membenarkan adanya mogok kerja sejak 28 September dari karyawan di tambang terbuka karena permasalahan pemberian bonus. Kami sedang berupaya untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan operasi tambang terbuka sesegera mungkin, jelasnya. Mogok kerja yang dilakukan karyawan Freeport Indonesia tersebut tak berdampak pada operasi tambang bawah tanah. Operasi pabrik pengolahan juga masih beroperasi secara terbatas, ungkap dia. Oke, di sini saya ingin memberikan kesimpulan dari analisis tersebut. Jadi adanya suatu kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh para SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT Freeport. Terjadinya unjuk rasa dikarenakan adanya ketidakadilan pemberian bonus terhadap para karyawan. Pemberian bonus terhadap para pekerja tambang hanya 17% dan sedangkan pekerja tambang geotek ini 45%. Yaitu tidak adil karena untuk pekerja tambang terbuka itu lebih kecil dibanding yang geotek. Yang geotek itu mendapatkan 45%, sehingga hal ini membuat para pekerja tambang terbuka kecewa serta menuntut PT Freeport Indonesia untuk melakukan transparansi terhadap cara pembagian bonus para pekerja. Nah, mereka ini untuk melakukan unjuk rasa ini melakukan mogok kerja. Nah, di sini saya ingin memberikan solusi. Jadi, menurut saya, manajemen perusahaan harus melakukan keadilan dalam pembagian bonus, karena para karyawan juga turut andil dalam membesarkan serta pendapatan perusahaan. Tanpa para karyawan tambang terbuka, perusahaan tidak akan berkembang. Jadi, manajemen perusahaan sesegera mungkin merundingkan permasalahan ini. Perihal transparansi tentang pemberian bonus terhadap para karyawan, khususnya kepada para pekerja tambang terbuka, agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sesegera dengan baik. Ditambah kompensasi atau bonus adalah apa yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Kompensasi membantu organisasi mencapai tujuannya dan memperoleh serta mempertahankan tenaga kerja yang produktif. Jadi di sini yang berperan penting ini ialah manajemen serta pemimpin-pemimpin dari PT Freeport ini terhadap karyawannya. Lalu di sini saya juga memberikan sarannya itu dengan mengadakan sharing session. Nah, sharing session itu merupakan waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagi mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di perusahaan. Dan selain itu, para pemimpin perusahaan juga dapat memberikan motivasi dan penyemangat mereka pada sesi ini untuk ikut membangkitkan gairah serta semangat karyawan dalam bekerja. Hal ini tentu saja penting untuk dilakukan mengingat semangat dan motivasi merupakan hal pokok yang menjadi dasar seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, tadi kan karyawan dari PT Freeport tersebut mengalami mogok kerja. Oleh karena itu, pentingnya setelah semua sudah diselesaikan dengan baik yang
Solusi sebelumnya diadakan sharing session. Di sharing session ini diajak mereka yang tadinya demotivasi agar motivasi bekerja apa saja keluhan mereka bisa disampaikan. Jadi terjadinya komunikasi dua arah antara karyawan dan pemimpin. Oke, mungkin hanya segitu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.